Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersyukur kita pada Allah dan hari ini Allah izinkan kita untuk tetap melanjutkan perbulan kita walaupun melalui media YouTube ini. Salam dan salam kepada Nabi kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sedangkan semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasanya. Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas dua teknik, yaitu teknik merumuskan tujuan dan pemberian penguatan. Nah, mari kita lihat bagaimana merumuskan tujuan dalam konseling. Nah, kita bahas dulu apa makna dari merumuskan tujuan itu. Merumuskan tujuan dalam konseling itu adalah suatu proses merumuskan harapan dan keinginan klien terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi, kita sebagai seorang konselor atau guru BK mencoba membuat suatu rumusan bersama dengan klien terkait dengan apa harapan klien atau keinginan klien terhadap permasalahan yang dihadapinya dan bagaimana caranya secara real, nyata dia menggapainya. Jadi tidak hanya sekedar di pikirannya saja, tapi dia pun bisa mencapainya itu dengan ya logis gitu. Nah, tujuannya apa? Membantu klien memperjelas tujuan yang ingin dicapai secara detail agar tujuan konseling bisa tercapai oleh klien. Jadi, ketika di session akhir konseling, kita membantu klien merumuskan, memperjelas tujuan yang ingin dicapainya secara detail. Jangan sampai setelah konseling atau di akhir-akhir konseling klien malah tambah bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan bagaimana caranya menyelesaikan masalahnya. Nah, apa syaratnya? Pertama, khusus dan jelas sesuai kemampuan klien. Jadi merumuskan tujuan itu harus khusus, harus jelas, harus detail, dan itu sesuai dengan kemampuan klien. Jangan sampai nggak mampu klien gitu melakukannya. Haruslah realistis, harus logis gitu. Nah, rumusannya harus positif, tidak boleh negatif. Contohnya gimana? Ketika misalnya klien itu dia menyatakan bahwa dia sakit hati dengan seseorang, kemudian dia tidak pengen bertemunya dengan temannya itu lagi, dan saudara merumus, oke, nggak jadi masalah. Nah, ini ada rumusan negatif. Kenapa? Kita sudah memutus rantai atau memutus silaturahmi antara dia dengan orang lain. Ini berbahaya. Jadi itu rumusannya. Walaupun ini akan menyelesaikan masalahnya, tapi ini adalah rumusan yang negatif. Nah, yang ketiga, dilakukan pada tahap pembinaan. Jadi kalau kita lihat dari 5 tahap konseling kita pelajari, nah ini udah nyampe di tahap keempat. Jadi nggak boleh ya merumuskan tujuan di tahap awal 2, 3, nggak boleh. Ini di tahap pembinaan. Nah, klien dalam mengetahui permasalahannya apa, dia udah tahu ternyata permasalahan saya ini adalah ini gitu. Nah, dia udah jelas. Jadi ketika dia udah jelas masalahnya apa, baru bisa dirumuskan. Keempat, merumuskan tujuan sebaiknya dilakukan oleh klien. Jika belum spesifik, baru konselor bantu. Tapi merumuskan tujuannya juga bisa atas inisiatif konselor. Tapi yang lebih baik itu memang dari kliennya ya. Nanti dirumuskan bersama antara klien dan konselor. Ini kan lebih baik lagi, lebih klop. Nah, ini contohnya ya. Rasanya saya ingin membahagiakan orang tua saya, Pak. Bagus, itu keinginan yang mulia. Untuk mencapai itu, apa yang dapat Anda lakukan untuk itu? Kemudian apa rencana Anda untuk mencapai hal itu? Nah, maka si klien akan menjawab bla 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 bla. Saya akan tekan belajar, mengerjakan tugas dengan serius. Berarti ini kok udah mulai khusus ya? Bagaimana cara dia membahagiakan orang tuanya? Ini udah mulai khusus gitu. Nah, itu contohnya ya dalam merumuskan tujuan itu. Dari umum ke khusus sampai klien memang benar-benar paham apa yang akan dia lakukan. Next, pemberian penguatan dalam konseling. Nah, bagaimana pula itu? Nah, pemberian penguatan ini konselor memberikan stimulus yang mendorong atau mempertahankan perilaku yang dikehendaki. Jadi, sebenarnya pemberian penguatan ini mudah dan simpel sebenarnya. Karena saya yakin teman-teman ini semuanya pernah memuji orang lain. Nah, inti dari penguatan ini adalah agar perilaku klien itu pertama dia bisa bertahan dengan perilaku yang baik itu. Yang kedua, perilaku yang baik itu bisa ditingkatkannya menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan untuk pemberian penguatan ini jangan sampai modus ya.
modus, tapi harus tulus memang dari hati bahwa kita mengagumi, kita menganggap baik apa yang dilakukannya, memang tulus dari hati. Kenapa? Perilaku tulus dan modus itu bisa diketahui oleh orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya hati-hati, berbahaya. Maka dalam pemberian penguatan ini ada syaratnya. Pertama, ada hal positif atau kemajuan yang telah dilakukan atau ingin dilakukan oleh klien. Yang telah ya, yang sudah dilakukan atau yang ingin dilakukan oleh klien. Diberikan sesegera mungkin sesuai dengan situasi yang dialami oleh klien. Jadi misalnya dia menyatakan saya akan meminta maaf pada klien, tapi kita tidak memberikan penguatan, kita biarkan dia membahas yang lain, kemudian kita bahas lagi. Tadi katanya kamu ingin memberikan minta maaf ke orang tuamu ya. Eh itu bagus ya. Nah itu udah tidak sesegera. Nah syarat pertama ya segera gitu. Ada keinginan yang baik atau kemajuan yang telah tampak, maka itu diberikan penguatan. Kemudian diiringi dengan bahasa nonverbal atau ekspresi wajah yang tersenyum, ramah, membuat orang nyaman. Nah, ini syaratnya. Nah, ada dua jenis, ada verbal dan nonverbal. Verbal jelas dari kata-kata, nonverbal dari sikap tingkah laku kita. Jadi ketika kita memberikan penguatan, ditunjukkan juga dengan bahasa tubuh kita yang menunjukkan bahwa kita memang serius memberikan penguatan, serius memujinya gitu. Yang sampai kita modus gitu. Nah, mungkin ini pertemuan kita hari ini tidak terlalu panjang karena hanya dua materi. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, silahkan tanyakan di grup Telegram kita. Penyambung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.